Oke, halo semuanya guys. Balik lagi sama kita Cucurutut di Cucurutut Podcast atau Cupot ya. Dan di Ya, episode kelima kali ini kita bakal ngebahas untuk topik mental health ya guys. Jadi kemarin gue sempet post juga di Instagram Story dan topik ini cukup banyak gitu kalian request. Kalian banyak yang pengen minta coba diangkat, coba kita sama-sama diskusi ini Cukup sama-sama banyak nih ya. Cucurutut. Berarti Lumayan, siapa Bang. lagi ya? Lek 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 Wah, lek 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 lek. Iya dong. Dari kemarin Oke deh. pada Omdo doang nih. Cukup banyak nih. Mana buktinya? buktinya tidak ada. Oke, Iya. nanti ya. Nanti gue masukin deh beberapa ya pakai sound effect. Keren. Janji ya. Boleh deh Keren. nanti ya pas editing kan gue yang edit. Oke, jadi banget, kita Bang bakal Deden. ngelanjutin episode kelima ya. Setelah kemarin kita sempat bahas apa aja ya, awal mula Cucurutut. Terus kenakalan masa kecil, percintaan. Apalagi satu Awal lagi ya. before after YouTube. YouTube. Oh, before after YouTube. Nah, sekarang di episode kelima kita bakal bahas yang agak deep kali ya. Kayaknya agak deep dikit TikTok nih ya. berarti ya bang? TikTok. Kayak mestinya begitu, tapi kan kita bercanda mulu ya. Nanti kita lihat deh gimana ya. Ya udah, kalau begitu kita bakal aja langsung masuk ke pertanyaannya kali ya. Nah, pertanyaannya sih gini sih. Kalian ada nggak sih di sini yang pernah kayak dealing sama anxiety, depression, atau kayak mental health gitu? Dan mungkin kalau ada boleh coba ceritain pengalamannya dan mungkin kalian bisa share juga gimana cara bangkit dari keadaan itu gitu. Dari siapa dulu ya? Siapa yang belum pernah pertama kali? Dari Anton Dari kali aku, ya. Siklusnya, Ngomong dari aku bang gitu kan, dari Darren duluan. siklusnya pasti kalau nggak Anton dulu, Norman dulu, atas Iya. dulu, bawah dulu. Gue ganti nama deh habis itu. Kecuali ada yang ganti nama ya. Lu dulu Coba, kali ya, gua dulu Ton. deh. Iya, boleh deh. Gue dulu. Hmm. Kalau pernah dealing, pernah. Gue pernah dealing sama anxiety. Terus gue juga pernah ya depresi hal seperti itu pernah. Sempat beberapa kali gue dealing kayak gitu. Itu juga beberapa tahun lalu. Dan yang gue rasain pada saat itu ya selayaknya orang depresi, pengen kayak lu pengen sendiri, terus lu merasa kayak lu nggak worth it gitu loh buat hidup, terus lu pengen suicide juga. Pernah gue punya kepikiran seperti itu. Oh iya, udah sampai ke arah situ, Ton. Oh iya dulu waktu gue di UK ya. Sempet juga di sini waktu gue udah balik ke Indo, gue juga pernah. Kayak kalian juga tahu kan yang gue nggak streaming itu, gue bilang kayak lagi benerin healing kayak gitu. Itu gue lagi kena. Ya itulah. Jadi I mean semua orang bisa ngedapetin itu tanpa ada sebab dan akibat, tahu-tahu kena aja gitu loh. Pertamanya juga gue nggak tahu apa yang jadi gitu. Pas awal-awal gue kena depresi kayak gitu, gue nggak tahu apa yang terjadi. Tahu-tahu di malam lu pengen bawaannya nangis, kan? Terus overthinking yang pasti. Terus lu jadi bawaannya negatif mulu. Habis itu lu pengennya sendiri mulu. Padahal dimana kalau lu depresi itu lu nggak boleh sendiri. Lu harus sama orang-orang yang berpikiran positif mulu. Cuman kan waktu itu gue posisinya lagi sendiri di UK, tinggal sendiri, nggak ada orang yang bisa gue ajak cerita juga. I mean ada mungkin via Discord. Dulu sih belum Discord, kayak dulu masih Skype sih, kayak via Skype ya, Skype. Ada ya nggak? Ada nggak sih Discord? Ada lah, kalau lu di UK udah ada Ton kayaknya. Ton. UK udah 5 tahun, 6 tahun kan, Ton? 2017 udah ada belum ya? Oh, udah dong. Ada cuma mungkin Ada. belum se-booming sekarang aja kali. Ya mungkin ya. Jadi pokoknya kayak gitu ya, via walaupun gue telepon keluarga pun gue harus telepon via WhatsApp langsung, kayak gitu online ya kan. I mean nggak ada orang yang in touch langsung sama lo, langsung kayak di sebelah lo ngedengerin lo cerita. I mean ada teman-teman gue yang di UK gitu yang gue kenal, baru kenal, tapi kan mereka I mean bukan orang dekat lah, yang bukan yang gue bisa gue percaya banget, apalagi di dalam situasi seperti itu kan. Ya kalau lo tanya gue pernah, ya gue pernah beberapa kali kayak gitu Der. Dan itu sangat susah sih untuk ngilanginnya, apalagi pas awal-awal. Dan kalau
gue sempat pikiran kayak pengen ke psikiater ya, kayak gitu-gitu. Cuman gue nggak tahu kemana waktu itu di situ di UK. Nggak ada halodoc. Nggak ada bang, Hello dok, nggak ada bang, nggak ada good bang. day dok. Kayak hal kayak gitu lebih bagus langsung tatap muka sih dan via online Benar. juga. Kalau boleh Ya, tahu, waktu itu triggernya apa Ton? Yang lu di nggak ada, sana? Nggak nggak ada. ada dia. Depresi itu tahu-tahu datang aja dia. Tahu-tahu lu malam, kok gini ya hidup. Tahu-tahu lu mikir kayak gitu ya. Lu kayak lu pengen nangis aja kayak gitu. Tahu-tahu kena aja der. Cuman lu kayak lu Iya. mencoba untuk berpikir lagi kayak lu pengen cerita sama orang kayak hidup lu nggak worth it lah segala macam. Cuman lu kadang berpikir lagi, kayak gue nggak selayaknya buat ngomong kayak gitu di sama orang itu, padahal dia juga punya ngedealing masalah yang lebih besar daripada gue sebenarnya. Iya berarti penting ya mesti cerita Penting. gitu ya. Jangan Cerita itu dipendem-pendem. penting, jangan dipendam. Itu wajib cerita dan lu harus berkumpul sama orang-orang sekitar yang sangat positif banget gitu loh, yang bisa ngasih lu dorongan untuk biar lu terus bisa positive thinking lah. Itu penting banget. Jadi terutama cerita sama keluarga itu paling penting, karena keluarga itu yang paling dekat sama lu gitu loh. Jadi waktu itu ya hampir 6 bulan lah. Sebenarnya nggak selama itu 6 bulan, cuman gue butuh waktu sampai 3-4 bulan untuk recover itu. Habis itu butuh kayak what we gonna do, apa yang harus gue lakuin, what I'm gonna doing gitu loh habis dari gue healing ini. Jadi gue butuh waktu sekitar setengah tahun untuk keluar dari fase itu, untuk kayak langsung gue udah sehat gitu loh, gue udah siap untuk ngelakuin apa aja gitu loh. Dan kalau lu tahu triggernya nggak ada dari waktu itu, triggernya nggak ada, tahu-tahu datang aja. Dari overthinking kayak makin dalam akhirnya larut gitu ya. Mungkin karena dari overthinking, kecapean juga, burnout dari kerjaan juga, itu mungkin. Jadi kayak udah akumulasi gitu loh. Lu ngomong psikolog gitu gue jadi inget dulu gue sempet tuh kejadian waktu itu kayak ada masalah di keluarga gitu lah, pokoknya sampai gue ini gue juga baru pertama kali sih kayak gue nggak nyadar gitu, gue katanya nangis terus tapi badan gue sampai kaku nggak bisa gerak semua, kayak udah nangis udah parah gitu lah sampai kaku nggak bisa gerak, akhirnya dibawa sampai bawa ke rumah sakit gitu loh, udah lemes banget soalnya posisinya. Terus sempet kayak dikasih psikolog gitu tuh, atau psikiater sih yang dikasih obat. Psikiater yang ngasih obat ya. Iya kayak gitu. Cuma waktu itu gue akhirnya nggak ambil obat sih. Gue lebih mending Gue sampai ini sendiri. nenggak antidepresan dulu. Itu Biar gimana sih? nggak jadi zombie tuh. Iya. Inilah kenapa kita nggak bisa deep talk sebenarnya bang. Ya, itu antidepresan bang, biar bisa survive di zombie bang. Sama jadi project tomboy anjir. Ntar bang aku nyari antibiotik dulu ya bang ya. Aduh. Oh ya, Tapi- ada satu orang yang gue ceritain sih waktu itu. Jadi gue cerita sama dia apa yang gue alami. Kok masa si Piano tahu semua. Waktu pertama kali gue depresi. Gue lagi dekat-dekat ya kan waktu itu sama Piano. Terus gue cerita semua sama dia apa yang gue alami. Dia lumayan tahu sih waktu itu. Kita undang kali ya Viano gimana? Udah deh, Kevin Piano. Tapi gue penasaran, lu minum obatnya itu efeknya emang gimana sih Ton? Bikin Supaya lu lo jadi malah antidepresan sama obat untuk tidur, sleeping pills. oh Jadi biar malam, biar gak jadi. jadi jomboid. Bang ini nggak boleh diketawain, hey serius hey. Bang mah nggak bisa dibercandain dikit. Ini kan lagi pandemi. Supaya malam lu nggak overthinking, jadi lu langsung sleep gitu. Iya, soalnya kan kayak sejak pandemi gue lihat isu mental health jadi naik banget kan. Maksudnya jadi banyak orang cerita-cerita lah di Twitter tuh, banyak banget gue liatin threads-threadsnya gitu-gitu. Betul. Mereka mungkin nggak tahu ya. Ada yang sok-sokan merasa kayak dirinya depresi. Gue bukan mau ngatain, tapi ada juga yang beneran ngalamin depresi. Ada juga yang pengen sok-sok keren depresi aja.
Ya lu tahu kan anak zaman sekarang. Tapi yang pasti hal kayak gitu bukan sesuatu yang bisa dibuat pamer atau apa gitu loh. Karena saat lu depresi itu lu nggak ada niatan untuk cerita sama siapa-siapa sebenarnya. Lu ngedealing sendiri yang kayak gitu dan lu tahu-tahu lu bisa sampai kalau lu udah nggak menemukan jalan keluarnya ya lu bisa suicide dan segala macem, lu bisa bunuh diri dan hal kayak gitu. Iya, gitu. Dan lu ceritanya juga orang dalam ke keluarga lo atau sahabat lo mungkin yang nggak mungkin bakal bocorin rahasia lo, bukan dia bohongin ke publik. Ya, udah itu aja mungkin dari gue. Oke. Mungkin Mas Cepot ada Mas Cepot ada cerita nggak Mas? Nggak, kalau pengalaman pribadi sih gue nggak ada ya. Puji Tuhan gue nggak belum pernah mengalami apapun lah itu sampai yang merasa down gitu. Gue puji Tuhan belum pernah gitu. Tapi ya kalau masalah berat gitu pasti ada. Cuma kalau sampai gue yang kayak deskripsinya Anton, gue belum pernah gitu. Gue nggak bilang gue nggak pernah ya, belum pernah. Karena nggak tahu kan gimana. Iya. Cuma jadi karena gue tidak punya pengalaman, gue pengen nyambungin dari Anton aja palingan. Kayak kalau menurut gue ya, ini menurut gue nih dari pantauan beberapa kenalan gue yang Pernah mengklaim dirinya pernah. Masalahnya tuh gini, kebanyakan orang-orang yang gue kenal itu nge-self diagnose mereka itu depresi, tapi nggak pernah dapat pernyataan dari mereka itu depresi dari dokter. Karena Betul. sebenarnya harusnya lu bisa dinyatakan depresi itu kalau dokter lu bilang lu depresi. Kalau lu belum ke dokter, ke psikiater atau ke psikolog, lu sebenarnya belum bisa dikatakan lu tuh depresi. Makanya kayak Anton bilang tadi, banyak yang mungkin di sosmed curhat-curhat pengalamannya pernah depresi bla 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 gitu. Padahal sebenarnya menurut gue ya, kalau lu bener-bener depresi, meskipun lu nggak di klaim depresi itu, lu belum sempat ke dokter, tapi lu merasa ya lu bisa lah sekarang research di internet gitu kan. Biasanya apa sih? Dan yang Anton cerita tadi pasti kebanyakan orang pengalaman depresi itu pasti kayak gitu kalau punya mental health issue, anxiety, depresi itu pasti udah gabung lah biasanya jadi satu di mana lu nggak pengen ada interaksi sama orang lain gitu kan. Gue lupa gue ngomong apa ya. Gak ada yang motong abang loh, padahal Tiba-tiba otak gue Hilang ngeblank sendiri loh. train of thought-nya. Coba gini lagi. Gini Otak lagi gua Om. ngeblank. Pakai Aduh, lagi coba bentar. itunya mungkin. Sampai mana tadi gua ngomong nih? Oh iya, pokoknya gitu kan, kebanyakan orang kayak gitulah kalau misalnya ngalamin depresi yang dari gua kenal gitu. Jadi yang cuma gue percayanya tuh gini, kalau lu pertama kali kena depresi, itu pasti ada trigger-nya sebenarnya. Cuma kenapa orang itu nggak tahu trigger-nya, karena itu dia, lu nggak cerita sama yang ahli gitu. Kadang lu cerita sama kerabat, orang tua, mereka kan nggak ada assessment skill untuk bisa mengerti gitu kan. Padahal sebenarnya behavior manusia itu bisa dipelajari, makanya ada psikolog, ada pelajaran psikologi gitu kan. Nah itu, jadi kalau misalnya menurut gua, baik lagi gitu menurut gua, biasanya orang itu kalau pertama kali kena tuh pasti ada akibatnya. Ini gua mungkin kira-kira aja nih ya, kira-kira gitu. Misalnya si Anton pertama kali lu kena tadi lu bilang pas di Inggris kan, Ton? Ya. Nah, bisa jadi mungkin trigger-nya itu yang secara nggak sadar adalah ketika lu sendiri, di mana lu kan bener-bener ke suatu tempat baru tuh, ya kan, bener-bener nggak ada orang yang lu kenal di situ, di mana biasanya kan sebelum-sebelumnya kita dari kecil sama keluarga, kita selalu ada orang-orang yang satu bahasa, satu lidah gitu, tiba-tiba lu hilang. Ada faktor homesick, ada faktor lu tiba-tiba ya biasanya ada masalah, lu bisa cerita langsung, sekarang lu nggak bisa cerita ke siapa-siapa gitu kan. Di sana lu nggak punya temen lawan bicara yang bener-bener ya namanya, ibaratnya kalau lu mau cerita sesuatu yang penting kan lu nggak mungkin ke temen baru kenal kan, pasti lu ke temen yang udah at least 2 tahun, 3 tahun kenal, udah tahu gimana orangnya gitu. Dan ya kan nggak mungkin dong ibaratnya lu bisa nemuin langsung orang kayak gitu kalau lu baru
baru kenal, baru ke tempat baru gitu. Itu mungkin gua bukan ngejudge ya, gua itu mungkin. Nah, tapi kalau yang Anton bilang kedua kali, ketiga kali, itu bisa jadi tanpa ada sebab. Karena gue pernah baca dulu, tapi ini gue pernah baca dulu di Google lah. Kalau orang udah pernah kena sekali, itu Gampang kemungkinan dia bisa kena kedua, ketiganya itu lebih gampang dan triggernya belum tentu harus hal gede gitu. Hal kecil Betul. pun bisa nge-trigger. Jadi dia Betul. lebih apa sih, rentan gitu. Lebih rentan, cuman dia tahu kalau dia udah kena. Iya, dia udah lebih pengalaman lah Aware, dari yang dia pertama, aware aware. langsung. Jadi Jadi langsung ngambil tindakan. preventionnya lebih Dia bisa cepet. tahu. Makanya gue langsung kayak, gue bisa kayak gini, gue bisa kayak yang dulu Ah, lagi. Makanya gue bilang ke kalian kan, gue kayak lagi healing dulu nih. Kalau enggak gue bisa. ya, Dan cepet biasa healingnya yang kedua, ketiga. ya kayak gitu. betul. Nah itu, jadi kalau misalnya udah ngalamin lebih dari sekali, gue percaya kalau misalnya lu bisa jadi nggak ada trigger atau trigger hal kecil yang lu nggak sadar gitu. Tapi biasanya kalau yang pertama pasti ada sesuatu yang nge-trigger gitu. Karena basicnya harusnya menurut gua nggak mungkin lu apa sih? Tiba-tiba Iya kayak lagi main gitu kan, happy-happy ya. tiba-tiba set mau nangis itu kan. Itu berarti lu mungkin punya mental issue literally gitu loh. Lu kayak punya something Mungkin. wrong di badan lu gitu. Tapi kalau misalnya lu sehat-sehat aja gitu kan, tiba-tiba lu kayak gitu menurut gua kemungkinannya hampir Sesuatu nggak ada sih. yang gua nggak tahu mungkin. Jadi udah Iya, lu nggak sadar terakumulasi. dan udah terakumulasi gitu kan, namanya di pikiran kan nggak ada yang tahu kan. Gitu Bang, kalau aku soalnya nggak ada pengalaman, jadi aku komenin aja. Kayak abang aku sempet lihat abang bikin story highlight depresi malah ya bang. Iya. Di story highlight abang ada kan? Iya sempet, karena waktu itu kebetulan ada satu orang yang cerita gitu kan, dan deskripsinya sama kayak Anton, pasti kebanyakan suicide thoughts, terus pokoknya pengen ngurung diri, lu nggak pengen kemana-mana, padahal sebenarnya balik lagi kayak Anton bilang, harusnya itu dilawan harusnya sama lu. Betul. Kalau lu lagi mengalami itu, lu harus bisa ngelawan. Cuma kan balik lagi, susah ya kalau lu lagi ngalamin tuh, ngomong gampang nih, Ngomong tapi kalau lu gampang, lagi tindakan ngalamin, susah. lu pasti susah banget mau ngelakuin itu. Cuma ya that's why makanya pas lu udah mulai merasa ada benih-benih dikit, lu cerita, bener kata Anton tadi, lu cerita ke orang tua sih sebenarnya yang paling Orang apa tua. ya, bisa Paling prevent tahu. lu gitu. Makanya lu mesti cerita gitu, jangan sembunyi-sembunyiin tuh bahaya, Bos. Makin lama kayaknya otak makin digrogotin gitu ya, makin Iya, Bos. iya kan Bener. kayaknya jadi makin susah berat. gitu ya. Iya, bener. Itu tuh trigger-nya pasti kebanyakan orang. Oh, tapi beberapa kenalan gue juga kebanyakan pas gue tanya, mereka cerita itu gue tanya, "Lu nggak ngomong ke orang tua nggak?" Enggak. Mereka takut. Tapi kalau nggak deket gimana? Itu kan banyak tuh. Sebenarnya nggak dibilang nggak dekat juga nggak, tapi mereka takut. Karena takut dianggap enteng isunya sama orang tua mereka, paham nggak? Iya Jadi kayak itu benar. dianggapnya, lu mah lagi kecapean aja kali, udah. Kayak mereka merasa nggak guna gitu. Padahal kan kalau misalnya, ya gimana ya, kayak kan yang ngerasain bukan orang tua kita gitu kan, kitanya gitu, kita mau nyampein nih gimana juga. Kalau orang tua kita nggak suportif, deket tapi nggak suportif atau anggap enteng gimana gitu. Lu berasa udah kayak depres banget, tapi begitu lu cerita kayaknya respon baliknya disepelein, Ya, wah makin paham. itu lu bisa makin depres lagi kan kalau misalnya lu kayak gitu. Itu yang kebanyakan orang yang takut cerita kayak gitu. Nggak deket, takut cerita aja. Karena di zamannya mereka mungkin belum ada nama-namanya begini-beginian. Iya, zaman orang tua kita nggak sempet depresi, Bos, cari makan. Iya, walaupun depresi dulu, Papa. Depresi. Iya, itu. Lawan 30 Belanda. kilometer. Mau sekolah Papa jalan dari jam 4 subuh gitu kan. Udah. Kamu di kamar doang main handphone. Makanya. Tapi ya itu makanya susahnya gitu kan kalau misalnya lu nggak sepemikiran. Oke. Nah, Stella nih. Gimana Stel? Gue depresi pertama gue tuh ada triggernya. Triggernya cukup luar biasa ya, karena menyangkut pertemanan, keluarga, semuanya lah gitu. Pada saat itu pun juga gue
sampai harus ke psikiater. Kalau ke psikiater itu lu biasa dikasih obat Hmm. yang malah bikin sebenarnya mental lu tuh turun. Makin lu uring-uringan. Tapi itu proses gitu, itu proses. Terus Obat itu ngantuk gitu ya? Obat tidur, obat tenang. obat tidur juga ada, obat tenang ada. Berapa Itu banyak pokoknya Sel? Tergantung lu didiagnosisnya separah apa itu. iya nanti. separah apa itu tergantung sih sebenarnya. Cuma yang jelas tuh obat buat tenang tuh udah pasti ada. Karena yang dibilang tadi itu ketika lu depresi, bahkan paling parahnya mungkin lu bisa dengar suara yang sebenarnya nggak ada. Ya halusinasi itu salah satu. Halusinasi ini Lu juga. udah sampai ke tahap separah itu? itu. Gue udah sampai ke tahap itu, Der. Karena gue udah bukan suicide thoughts lagi ya. Suicide trial kalau gue. Ya udah attempt, suicide attempt. Udah dia, attempt. Kalau gue udah attempt. Devin kayaknya tahu harusnya. Ya. Itu boleh di-share apa privacy lu? Gue nggak mau ceritain masalahnya apa sih kalau gue ya. Cuma kalau ngomongin mental health, gue udah separah itu dulu. Terus gue pokoknya pas depresi itu benar-benar berapa bulan? Hampir setengah tahun kalau nggak salah. Gue tuh benar-benar ngunci diri, gak mau ketemu siapapun. Kenapa? Kalau misalkan lu tanya kenapa lu nggak cerita sama teman? Karena salah satu masalahnya adalah Teman. teman ya? gitu. Iya, Kenapa iya. gue nggak cerita ke orang tua? Karena salah satu masalahnya adalah orang tua gitu. Jadi literally di saat itu gue nggak punya satu orang pun untuk gue cerita. Satu pun nggak ada. Bener-bener gue sendiri. Jadi gue recovery sendiri tuh hampir setengah tahun kayak ya udah gue di kamar tinggal sendiri di kamar, nggak ngapa-ngapain, nggak ngobrol sama orang juga. Terus sampai titik baliknya itu gue mulai apa ya, kayaknya mulai capek ngunci diri. Terus juga pikiran gue mulai jernih perlahan gitu. Gue mulai ngebuka ke lingkungan baru lagi. Dari situ gue bener-bener dibilang healing enggak sih. Soalnya dari hari itu prinsip gue jadi langsung kayak gue mati besok nih gue nggak apa-apa gitu. Gue udah ngerasa kayak wah gue nothing tulus gitu. Gue hidup setiap hari kayak gitu. Mungkin bahkan sampai hari ini. Nah kalau misalkan anxiety gitu-gitu ya, itu masih terjadi sama gue sampai hari ini. Kayak bisa 3 bulan sekali, Nah, itu 2 yang tadi bulan gua sekali. ngomong tuh. Udah pernah soalnya lo kan. Ya karena gue udah Jadi pernah. rentan. Tapi yang membedakan adalah gue di anxiety gue yang di masa-masa ini, gue nggak ada pikiran untuk bunuh diri. Yang membedakan itu doang. Udah ada vaksinnya ya. Bisa dibilang gitu, bisa dibilang kayak gitu. Vaksin. Ya, Gue udah tahan-tahan nih, gue nggak berani bercanda. Lu lebih kuat. Yang kedua tuh. Gue ngerasa gue lebih kuat. Pasti Dengan gue lebih nggak kuat. punya Pasti, pemikiran pasti. untuk bunuh diri aja, gue merasa gue jauh lebih baik gitu. Betul. Gue udah jauh lebih baik sekarang. Ya benar. Gue pokoknya tuh kayak dari tahun-tahun kemarin lah sampai sekarang tuh kayak mungkin udah 3 kali 4 kali gitu. Gue sering, pokoknya gejalanya tuh udah pasti. Lu Pin kalau misalkan lu tadi bilang main game bisa tiba-tiba nangis, itu terjadi di gue. Itu benar-benar terjadi di gue. Nah, Gue itu lagi makanya main gua game, bilang. nangis. Gue mau tidur, nggak mikirin apapun, Der. Kalau lu bilang nggak mungkin pasti ada trigger, nggak ada. Tuh gue nangis. Nangis, stres. Terus nggak mau ketemu orang gitu. Kenapa? Kalau misalkan lu tanya juga, kenapa gue nggak cerita sama Grace? Gue cerita sekali. Tapi, oke, itu cukup ngebantu gue. Cuma di situasi-situasi lain, pikiran gue akan seperti kayak, gue mau nyeritain apa sih? Nggak ada yang gue mau ceritain loh. Gue nggak punya masalah loh. Yang mau gue ceritain apa? Nanti malah orangnya kayak aneh ngeliat gue gitu. Jadi gue simpan sendiri.
jadi beban. Dan yang gue lakuin ya self harm gitu. Gue cuma bisa self harm karena ya gue nggak punya pelampiasan apapun gitu. Itu masih terjadi sama gue sampai hari ini. Gue sempet kemarin tuh mau ke psikolog lagi lah, itu psikolog gitu. Cuma gue lebih ke takut kali ya. Gue takut kembali ke masa lalu gitu. Jadi malah keinget ya. Bukan Jadi keinget sih. takut masuk Takut ke harus sana gitu. ngonsumsi obat-obatan yang gue nggak pengen konsumsi lagi. Terus harus menceritakan masalah gue lagi gitu. Itu gue males dan gue takut. Lebih ke situ sih. Ya, makanya gue sama yang kayak Anton bilang tadi, kalau misalkan ngelihat orang misal di Twitter gitu ya atau di mana bilang, "Aduh mental health gue bla 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 bla, gue depresi." Gue agak keki jujur bacanya. Ya. Gue jujur agak keki bacanya kayak lu diagnosa sendiri, terus juga gue bukannya menyamaratakan rasa lelah orang ya. Cuma gue lihat nih masalah-masalah orang ini biasa capek karena tugas, capek karena Pacaran, Bang. pacaran, capek karena teman. Biasa masalahnya tuh itu. Dan mereka bilang mereka depresi. Depresi apa, Bang? Gak baru putus. Salah, itu lu galau, bukan depresi. Iya, itu Beda. maksud gue. Itu agak bikin gue sensi sebenarnya kayak apa sih lu ke psikiater sana gitu. Kalau emang ngerasa lu depresi. Cuma ya cara gue bangkit ya Nah, ya itu ke gimana tuh? psikiater kalau gue. Kalau gue ke Dep- psikiater. Depresi itu bikin lo malu. Lu gak bakal nge-share diri lo ke Iya, orang-orang. malu gue. Gue Padahal malu cuma harusnya udah lu berdamai. Gak harusnya bakal lu cerita share ke padahal. sosial media gitu-gitu tuh gak bakal. Karena lu Iya. merasa diri lu tuh malu banget. Ngapain gue hidup gitu. Cuma kalau gue udah berdamai, bisa dibilang udah berdamai. Cuma kebiasaan buruk gue soal masalah ini, ya gue masih sering self harm. Karena apa? Gue mau rehat atau gue mau cerita tuh nggak bisa. Gue nggak bisa. Jadi ya self harm. Tuh, yang gue tahu sebenarnya nggak boleh. Gak boleh lah. Iya, self harm tangan gitu ya. Kayak keset-keset. Ya, nyilet tangan. Nyilet tangan. Itu udah pasti. Kalau misalkan udah anxiety kayak gitu nih, ya biasa nggak ada trigger. Tapi karena lu udah ke-trigger ini, atas nggak ada dasar, lu pikirannya tuh jadi kemana-mana. Jadi mempertanyakan guna lu di dunia ini apa? Lu tuh worth it atau enggak? Gitu-gitu dah. Itu nyapein banget. Iya. Makin larut gitu kayaknya, makin ke bawah, ke Makin dalam larut. gitu ya. Iya. Iya. Menarik Gitulah. sih kasus lu ya. Soalnya posisinya lu nggak bisa ada temen yang lu bisa percaya cerita. Orang tua Nggak mungkin ada. juga lu nggak bisa cerita. Nggak ada gue. Sama sekali nggak ada. Berarti lu bisa Pada saat survive waktu itu gara-gara ke psikolog gitu ya akhirnya. ke psikiater. Psikiater sama psikolog tuh beda tuh. Oh, psikiater. Iya, Sama waktu lah ya. Masalah waktu, benar. Gue tuh percaya banget sama time heals. Time heals. Itulah. Nah, kalau Norman gimana, Man? Lu ada nggak? Nggak ada sih Bang, kalau aku pengalaman soal gue depresi atau down atau kayak gitu. Tapi ya kalau down biasa pernah lah ya. Cuman kan kalau gue bilang tuh, gue mikirnya kapasitas orang tuh berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya gue sering banget gagal di hidup gue, mah gue gagal berkali-kali lah. Kayak gue nggak pernah masuk ITB terus gue cabut lagi, itu kan termasuk gagal. Gue bikin tesis gagal terus, gak diterima, itu juga down. Tapi itu menurut gue nggak, ya down lah gitu. Tapi buat gue nggak sampai bikin depresi segala macam. Gue kapasitasnya masih bisa gitu. Tapi kalau emang bisa aja orang-orang tuh jadi karena itu bisa jadi mental health depresi segala macam. Tapi kalau gue enggak.
Kalau gua cara menanggulanginya ketika gua lagi gagal ya biasanya gua lebih fokus ke satu hal sendiri-sendiri sih. Jadi kalau misalnya gua lagi ada apa ya, ada suatu problem, gua bener-bener cari tahu apa sih yang ngebuat ini tuh menjadi problem, itu yang gua kejar. Kalau udah tahu ya itu gua kerjain. Itu aja sih. Kalau Lebih soal kayak mental health. lebih apa ya? Realistis gitu ya. Mungkin lebih Iya, berpikir ya rasional ya lebih gitu ya. logika. Iya betul. Iya ya logika. Oke oke. Menarik ya. Jadi serius ya. serius, Bang. Lu. Iya ya. Ya kalau gua mungkin cerita kalian juga ya kurang lebih mirip sih. Kalau gua lebih ada triggered sih biasa sih. Jadi mesti lebih tahu lah gitu. Misalnya tahu batasannya itu sih. Misalnya tahu kayaknya udah mau ke arah sana gitu, kayak udah mau agak depresi atau apa, mesti coba cari refreshingnya gitu, ngapain supaya jangan makin masuk ke sana. Kalau Refreshing apa ya? ya healing kali ya bahasa anak sekarang ya, healing itu dah. Iya. Iya misalnya apa kayak nongkrong sama temen kayak apalah kayak Pertanyaan abang pernah nggak ngerasain? pernah, kalau itu mah pernah. Pernah. Itu kapan tuh? Gimana tuh? Masalahnya apa Bang? tuh? Ya yang tadi sih Bang kayaknya Wah. yang lumayan berat sih kayaknya itu sih yang tadi gue cerita itu sih. Yang gitu gue sempet kayak nangis udah sampai benar-benar di lantai gitu kan, udah terlalu waktu itu ada masalah lah kayak gitu. Nangis sampai badan kaku semua. Akhirnya sama nyokap gue langsung dibawa ke IGD sih waktu itu. Gue mikirnya sih kayak agak konyol ya, kok bisa begini. Biasa kan kayak orang di IGD kasusnya berat-berat gitu ya. Gue kayak nangis sampai kaku semua, sampai nggak napas sesek gitu. Saking gitunya. Sampai akhirnya ya gitu akhirnya nginep 1 hari. Besokannya dikasih psikolog gitulah. Dia kayak ngobrol-ngobrol gitu. Terus dia tawarin obat, gue kan nggak mau. Dia tersinggung Bang. Akhirnya dia nggak tahu, dia tersinggung. Gue kan nggak mau ya, gue bilang nanti dulu gitu kan. Gue maksudnya mau coba dulu, nggak usah minum obat. Dia tersinggung maksudnya. Ya udah kalau begitu. Gimana? Terima kasih, saya keluar dulu gitu, dia langsung keluar dah. Saya duluan kalau begitu. Soalnya dia Mungkin lagi berasa ada masalah kali Bang. ya apa dia Kayaknya dia yang harus. butuh obatnya deh. Iya kayak dia yang butuh obatnya Bang, bukan abang. Soalnya dia berasa dia harus kasih gue obat. Tapi gue mau coba nggak makan obat dulu gitu, nggak makan obat-obat gitu. Terus akhirnya dia kayak tersinggung. Dia keluar. Akhirnya malah gue bete sama dia, kenapa dia tersinggung. Jadi berantem. Gue yang lagi ada masalah. Gue inget gue sama nyokap gue jadi sebel gitu. Kok dia kayak gitu sih? Bener-bener dia langsung kayak keluar gitu udah. Ya udah terima kasih kalau nggak mau gitu. Udah dia langsung cabut. Agak unik sih itu. Psikolog apa psikiater yang kasih obat ya. Iya itu. Iya agak unik sih dia. Tapi gue mempertanyakan sih, emang healing kayak jalan-jalan atau ketemu orang tuh emang membantu ya? Kagak. Enggak Nah kan? ya itu juga pernah sih gue bahas sih, nyokap gue sih pernah ngomong juga sih, itu balik lagi sih katanya ke kitanya, kalau kita belum damai kita mau pergi, mungkin selama pergi kita have fun, pulangnya kita bakal balik lagi sih ke perasaan Yes, itu. selama masalah utamanya belum kita face gitu, menurut gue sih nggak bakal sih. Nggak bakal Gue ketemu healing orang makin exhausted loh, kayak acing gue mau pulang gitu. Oh kalau itu mah beda Pak, mungkin lu nya introvert. Enggak, di saat gue ada masalah gitu. Kalau biasanya gue Oh. ketemu temen mah ya ketemu aja gitu. Cuma di saat gue ada masalah gitu, kan kalau kata orang cobalah jalan sama teman bla 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 bla. Gue nggak merasa lebih baik sama sekali gitu loh. Nggak berasa kayak nyari. Cerita pun juga nggak lega gitu, karena ya gue sendiri pun juga nggak pernah cerita 100% gitu. Jadi Mungkin maksudnya orang kan misalnya pergi-pergi apa liburan kan lebih ke cari distractionnya kan, supaya lu nggak kefokus. oh iya sebenarnya itu gitu terus. sih. Kopi Cuma pas yang balik kita mah ya gitu. stres lagi aja. Iya kalau masalah utamanya belum sih, bener sih, setuju sih. Nah, menurut kalian nih mental health tuh masih tabu nggak sih di Indonesia?
Masih Hmm, Masih tabu mah masih lah. Masih banget. iya masih sih. Ya buktinya gitu aja, orang kalau misalnya image psikiater sama psikolog tuh di Indonesia tuh masih dianggap kayak lu tuh, kenapa lu gila? Iya. Benar, Devin benar. Sesimpel itu, kayak harusnya nggak gitu juga. Kayak kalau lu keluar, psikiater sama psikolog tuh udah kayak jadi apa ya? Paku Udah, bang. iya kayak udah jadi dokter umum di Indonesia lah gitu. Kayak lu batuk pilek misalnya lu ke dokter, atau lu meriang gitu ke dokter. Kalau di sana mereka ada apa dikit mereka ke psikiater. Iya. Mereka ke psikolog, mereka ngobrol. Kan psikolog itu kan sebenarnya kan weekly session ya. Iya, Bahkan iya. rutin loh mereka. harusnya Iya, weekly ya. session. Jadi lu setiap kali ketemu lu cerita seminggu ada kejadian apa di seminggu hidup lu yang nge-trigger, gimana lu kondisinya. Dan balik lagi ya, kalau lu psikolog itu pasti lu sebisa mungkin sama psikolognya lu nggak mungkin dikasih obat. Karena tujuan psikolog itu adalah untuk apa ya? Untuk menenangkan atau membuat pikiran lu itu yang nggak bisa ditolong sama obat pergi gitu loh, dengan apa? Dengan cara lu luapin. Betul. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya bilang masih tabu sih menurut gua di Indonesia lumayan masih tabu. Masih ya. Mungkin Karena- beberapa generasi ke depan nggak tabu lagi deh. Ya, Soalnya bisa. ada lagi masa transisi juga. Ya. Iya, Benar. kayaknya gara-gara teknologi semua dunia berkembang cepet banget ya. Sosial media apa semua malah bikin isu-isu kayak gini jadi kenceng ya. Kayak orang lihat di sosmednya bisa jadi ngiri-ngiri apa jadi kayak gitu kan ya. Nah, sesimpel di Instagramnya kan banyak orang yang nggak mau main Instagram tujuannya apa? Biar nggak pusing sama opini orang. Benar. Kayak sosial media itu kan ngebikin lu jadi Racun bang. secara nggak sadar ya, kalau lu bikin akun di sosmed itu adalah lu sudah membuka diri lu untuk dijudge sama satu dunia gitu loh. Jadi kalau misalnya lu nggak punya mental yang kuat, mendingan jangan menurut gua. Kayak, atau kalaupun lu mau main, ya udah lu private gitu kan, ibaratnya jangan lu public, ya lu post benar lu cuma kasih follow orang-orang yang emang udah kenal gitu. Banyak kan gitu soalnya di sosmed sekarang. Orang banyak depresi juga karena Iya, sosmed sebenarnya salah satunya. Makanya itu tuh. Secara nggak langsung kayak Omongan orang. iya, opini orang ngebanding-bandingin. Iya. Ada rasa iri gitu-gitu itu ya akhirnya akumulasi semua ya. Bener. Kayak banyak yang bilang kan kalau artis nih, public figure kena depresi atau gimana, banyak yang ngeremehin kayak lalu hidup lu kenal banyak uang segala macem, kayak enggak juga, justru karena dia makin terkenal seseorang, makin ya hidup dia dipantau, dia mau ngapain nggak bebas, nggak bisa jadi Makin diri banyak yang sendiri, ngomenin. makin banyak tekanan, makin banyak hate, ya justru makin akan lebih rentan dibandingin sama orang yang tidak terkenal gitu. Ibaratnya yang tahu dia cuma orang-orang sekitar dia aja gitu kan. Nggak ada yang peduli. Iya kayak artis Korea ya. Nah itu, wah itu Artis sih Korea itu gila ya. beda kelas itu emang kalau sampai kayak gitu mah. Kadang mereka dipaksa ngelakuin yang mereka nggak mau bertahun-tahun, itu grogotin mental mereka ya. Ya, Dan bayarnya pakai netizen mental. sana lebih tajam lagi mulutnya. Gila ya. Makanya guys, jangan apa? Ada pepatah yang mengatakan ada pepatah. nggak cuma Pepatah. Ada Pepatah saying Cina. aja, oke? Nih Zhuangxiang. Nggak ada saying gitu kan, kayak lu jangan kalau sebelum mau berpikirlah sebelum berbicara gitu, karena lu nggak pernah tahu kan pas lu ngomong sesuatu tuh ditangkepnya gimana sama orang, kondisi dia lagi gimana pas nangkep kata-kata lu gitu. Iya sih, benar sih. Mesti hati-hati lah ya kalau ngomong, jaga perasaan orang gitu ya. Kalau bisa jangan nyakitin. Kalau bisa jangan nyakitin, betul. Tapi kalau lu disakitin duluan, sakitin balik lah. Gas. Bukannya Kalau kasih pipi sebelah bang. Perasaan gue ingetnya kasih pipi sebelah bang. Sorry bro. Gak bisa bro, zaman sekarang bro. Kalau bro. dibales lol haha gimana Bang? Lol haha. Oke sih. Udah ya 40 menit lepas lah nih, mungkin yang terakhir sih. Mungkin dari kalian ada nggak sih kayak pesan lah mungkin ya untuk
pesan atau masukan mungkin untuk kayak penonton kita nih, supaya mereka mungkin bisa terhindar dari kayak isu-isu depression, anxiety atau apapun itu, mencegahnya lah gimana. Dan kalau udah mereka lagi di tahap itu sekarang, sarannya apa gitu supaya mereka bisa lebih cepat berdamai lah dengan itu semuanya. Menurut gue mencegah itu tergantung lingkungan ya. Apakah ada yang support dia, kayak entah temennya atau keluarganya. Kalau ada ya bagus, itu sangat membantu. Dan sebelum makin parah menurut gue ya, kalau lu sudah merasa butuh ke psikolog atau bahkan ke psikiater, langsung aja, nggak usah malu, nggak usah takut, langsung ditanggulangi aja. Tuh, Dicor sebelum ya. makin parah. Dicor. Tuh. Bukan sesuatu yang gimana-gimana kok gitu ya, maksudnya zaman sekarang lu ke psikolog, psikiater. Ya, Biasa ini aja udah gitu. bukan berapa tahun lalu sih yang masih dibilang orang gila lo kalau ke psikiater. Lu yang gila gitu ya. Iya bener dong, iya bener. Dia yang gila masih mikir kayak gitu. Ya, dari gue sih itu sih ya. Ya gue tambahin dikit lah, lingkungan penting bener. That's why kalian mesti pinter-pinter pilih circle pertemanan gitu. Kayak jangan sampai lu terjebak di sebuah circle pertemanan yang dimana lo itu gak bisa jadi diri lu sendiri lah. Kayak lu harus pretend kalau lu lagi ada di circle pertemanan itu. Contohnya paling gampang tuh, yang paling banyak kasusnya zaman sekarang adalah soal circle duit. Kayak lu sebenarnya teman-teman lu nih kaya-kaya nih, gitu. Terus somehow someway lu masuk ke nih circle, lu jadi punya responsibility untuk merasa diri lu kaya juga. Akhirnya ketika lu tidak bisa memenuhi standar kayaknya mereka, ya lu jadinya stres, lu jadi kayak mikir, Pusing sendiri. iya lu pusing sendiri, lu bakalan jadi mikirin hal-hal yang gimana caranya supaya gue bisa bagus kalau positif ya, motivasi gitu bagus. Tapi nyatanya kebanyakan malah jadinya stres dan malah ngelakuin hal-hal yang harusnya lu nggak lakuin gitu loh. Cuma karena lu ada tekanan dari circle itu, lu jadinya kayak gitu. Lu harus menyeimbangi gitu. Mendingan kalau kalian merasa lagi ada di posisi kayak gitu ya, paling bener itu ya cabut aja udah. Kayak mereka nggak akan merasa kehilangan juga. Tuh. Karena biasa circle yang karena uang itu pasti gak akan peduli soal orang lain unless lu punya uang gitu. Kayak unless ada sesuatu yang lu mau bisa diadu lah, bisa disombongkan, bisa diunjuk gigiin gitu lah ibaratnya. Ya itu pentingnya circle. Toxic friendship, toxic circle. Gitu-gitu. Pinter-pinter filter temennya. Iya, Ya. pintar-pintar nyari temen aja lah. Bukan pemilih ya. Menyayangi Bukan diri sendiri dong. aja itu. Iya. Kan ada pepatah lagi nih, Bang. Ngosang Lagi lagi nih. function, insang sang function. Banyak kayak pepatah ya bang. Banyak banget bang. Katanya kan kita bisa tahu orang itu gimana sifatnya dari 4 atau 5 teman di sekitar dia gitu, ada kan? Pernah dengar nggak Nggak Waduh, pernah, Bang. pepatah? Ya itu kayak Nggak gitu. Aku pernah dengernya sedalam-dalamnya lautan bisa kita ukur, dalam-dalamnya hati manusia nggak bisa bang. Nah, keren Aduh, deh abang deh. so sweet banget Love you, Devin. Kok jadi Belum so love you hari sweet ini. sih bangsat. Kenapa jadi so sweet? Itu kan maksudnya biar hati-hati sama orang, kalau jadi so sweet. Iya. Abang abis belajar bahasa Indonesia ya bang? Dia orang UK dia. Ni hao. Niau. Ni hao ma. Nah mungkin lanjutin dikit kali, gue baru inget juga sih kemarin ada yang kayak nanya juga sih, pengen tahu gitu kayak kita ada nggak sih cerita tentang pengalaman lingkungan yang toksik gitu. Nah ini gue baru inget nih, ada titipan dari salah satu Cupoters ya. Sekarang udah ada nama fansnya ya. Oke bos. Cupoters nih. Anjing. Ih bagus juga ya Kreatif tapi nggak Cupoters. kreatif. Supporter. Iya, supporter. Cupoter. Support listener. Buset. Iya. Nah ada nggak kalian kayak pengalaman lingkungan yang toksik gitu? Munculin bang nanti ya. Siapa yang nanya gitu? Munculin. Set. Gitu. Biar dia merasa Waduh. terwakilkan bang.
Aku harus cari lagi nanti deh kalau ketemu deh. Asik emang nambah kerjaan nih. Gak ada sih kalau toxic. Soalnya gue dari dulu udah diajarin. Prinsip gue ya. Prinsip gue adalah gue nggak takut gak punya temen. Sama. Itu prinsip gue. Jadi makanya gue nggak pernah sampai sekarang gue anaknya lumayan sensitif kalau misalnya milih temen. Jadi gue lumayan picky milih temen. Jadi makanya kayak gue pernah ngomong kan gue nggak bisa Langsung kayak langsung friendly sama orang baru kenal atau gimana. Enggak, gue pasti butuh waktu buat bisa kayak nganggep nih orang temen gue. Dan belum tentu udah sering ngobrol, sering ketemu, gue anggap itu orang temen gue. Belum tentu tuh. Sama banget lagi. Belum tentu gue. Cie. Makanya prinsip gue kayak gitu. Gue nggak mau. Terwakilkan aja bang, kenapa kau cie-cie, kau pukul pala kau. Percintaan minggu kemarin bang, sorry. Iya bang, salah server. Gue nggak mau gue nggak mau takut namanya kehilangan temen tuh. Gue nggak pernah takut karena buat gue daripada gue takut kehilangan temen, lebih baik gue kehilangan gitu. Ya iyalah ya lebih daripada gue takut kehilangan yang gue kehilangan. Tapi intinya gitulah, kayak gue jadinya kan, makanya pada intinya juga itu bukan teman lu bang, jadi bukan betul. Kehilangan sih bang. Bener, gak jadi salah. diri sendiri aja ya bang. Iya, kayak mendingan sendiri lah gue dibandingin harus punya temen tapi kayak jadinya punya pengaruh buruk, bad influence gitu kan. Udahlah, mendingan gue sendiri. Kadang juga malesnya ini bang, lu nganggap orang teman belum tentu dia nganggap lu teman. Ya. Nah itu makanya gue sangat memilah, sisanya sama deh. Gue jadi inget bang ada satu teori nih bang. Apa itu bang? Teori ya bang? Kan gue researchnya banyak nih. Teori bang. Jago ya jadi host. Gue sih di hidup ini lumayan percaya sih sama law of attraction sih bang. Jadi ya lu tetap aja sih kayak jadi diri lu sendiri sih, nanti kayak secara nggak langsung pasti alam bakal kayak yang sefrekuensi sama lu, nanti bakal ada jalannya sendiri sih bang. Jadi aku mesti jadi host radio bang biar sefrekuensi. Waduh. Bang, nice try. Si. Nice try bang. Sorry. Gitu sih bang ya. Ya. Ada apa lagi nggak bang? Yang lain gimana nih bang? Coba Anton. Apa bang? Anton kan circle pertemanannya luas banget nih kan, kayak Parah bang, Mr. David, Mr. Jacob, Mr. Susan, White. Karena kalau gue jujur gue tuh amazed sama orang yang punya teman banyak, yang bisa. Contohnya ya paling gampang Acit. Gue amazed banget sama Acit. Acit sih gokil sih. Mau sama siapapun baru kenal sama yang baru udah lama kenal nggak ada beda gitu, kayak friendly-nya sama gitu. Tapi kan makanya balik lagi ya, itu kan beda-beda tiap orang. Nah, Anton nih salah satu yang kayak gitu tuh. Cuma mungkin kadarnya nggak separah Acit kali. Gimana Ton? Gue sih nggak pernah berpikir punya teman toksik sih. Walaupun gue tahu mereka itu sebenarnya tindakan yang mereka lakukan itu toksik. Toxic positivity nih. Jadi, I mean, udah gimana ya, mau kasarnya temen gue banyak di segala bidang, mau sampai bidang yang parah banget, udah main yang kayak di dalam dunia dark banget juga ada teman-teman gue. Mafioso. Iya bener, itu ada teman-teman gue mafia dan segala macem pun ada ya kan. Tapi gue nggak pernah berpikir kalau mereka itu adalah teman-teman toksik gue gitu loh. Kayak mereka nggak toksik buat gue gitu. Setidaknya mereka tidak merusak gue karena gue tahu. Bener. Gue tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Selama gue tahu batasan pertemanan gue dan gue nggak terjun ke dalam hal itu, gue nggak pernah menganggap itu sebuah pertemanan toksik buat gue gitu loh. Kecuali mereka udah sampai maksa gue atau apa dan segala macam, itu baru gue anggap pertemanan toksik. Tapi puji Tuhan ya sampai sekarang nggak ada yang kayak gitu. Ya, toksik yang dimaksudkan emang bukan teman kau bandar narkoba atau mafia atau yakuza bang. Enggak, iya benar. Bukan gitu bang. Iya benar. Wah bahaya nih. Gimana ya? Jadi buat gue sih sejauh ini ya kalau misalnya kayak gitu ya sejauh ini nggak ada. Tapi tindakan dan segala macam hal mereka ke orang-orang yang
menurut orang banyak itu adalah hal toksik, itu mungkin enggak buat gue gitu loh, biasa aja. Ya, selama gue bisa ngejaga diri gue sendiri, Iya, gue betul, tahu betul. batasan Nah. gue gitu. Ya Betul, itu, betul. buat kalian yang nggak paham sama definisi toksik itu yang tadi Anton jelasin. Selama teman, lu nggak sebenarnya nggak apa-apa ya. Misalnya nih, teman-teman lu kaya semua Lamborghini, lu cuma punya let's say Supra gitu misalnya. Misalnya gitu. Supra. Tapi mereka mau nih temenan sama lu, nggak masalah. Ya nggak udah nggak apa-apa. Selama mereka kayak pas tuh dateng nggak kayak lu ditendang gitu kan, lu kayak Iya, Dijijikin. injak diperbudak, lu disuruh jadi pelayan mereka gitu, enggak ya? Suruh Itu baru ngambilin teh toksik. manis. Ya itu jualan kayak dia bang bilang. Dan temen yang emang lagi ke restoran itu dia. Ya kayak gitu. Jadi definisi toksik adalah ketika mereka itu udah mempengaruhi lu untuk melakukan sesuatu yang lu tuh sebenarnya nggak mau gitu. Betul. Itu namanya Jadi toksik. iya, bukan masalah dia kaya banget atau apa, balik ke personality masing-masing itu ya. Iya betul. Kalau Ntar dia jadinya mungkin orang nggak mau lagi. iya, nanti nggak mau punya temen Nggak mau punya berduit, teman nggak mau. kaya. Ntar aku ditendang, aku diludahin gitu. Enggak gitu guys. Disuruh bikin es teh manis. Nggak gitu. Banyak kok orang kaya baik ya. Ya nggak bro? Buset. Anton Anton tahu bro. sih, lu nunjuk ke Darren apa ke Iya. Anton situ. Siapa Anton. aja bro? Buset. Ya mungkin kalau malah orang itu bisa ngebantu kita gitu, makin naik jadinya kan malah bagus kan. Benar. Bisa sama-sama naik. Iya. Ada lagi bang, 52 menit. Norman Mungkin ada kan Norman? Nggak Pesan-pesan. ada sih bang, aku mah slow bang. Ada. Buset anaknya slow. Norman mah Slow banget Live. aku bang. life must go on ya. Jalanin aja. Fokus sama yang di depan dulu aja lah bang. Buset. Ya. Berarti udah nih. Udah bang, udah 52 menit kan? Ada lagi. Udah Kan bang. nggak Apa host ditanya ya. lagi? Nggak harus 1 jam bang, kan sekitar segitu bang. Oke Kan lah nanti ya. ada yang komen durasinya kurang panjang bang. Iya. Ya udahlah. Ya udahlah, lu slow speednya kali 2 aja. Jadi 1 jam 40 menit. Oke guys. Nyebelin banget ya. Ya udahlah kalau begitu ya. Oke lah guys, semoga Cucu Rutut Podcast kali ini kita ngebahas isu yang kalian cukup banyak request juga tentang mental health. Ya semoga yang kita sharing bisa berguna lah buat kalian ya. Disclaimer dulu ya. Semua apa nih, Bang? cerita kita tadi itu pengalaman Anton, pengalaman Stella, pengalaman Darren, dan dari gua Norman juga, itu semua adalah personal ya guys ya, bukan saran kita yang harus kalian literally ambil itu, kayak Boleh balik ambil lagi, positifnya, buang ya negatifnya. kalau misalnya memang ada yang mau kalian ambillah dengan resiko masing-masing, oke? Karena kita bukan ahlinya, oke? Bukan ahli. Kita bukan ahlinya. Jadi kalau misalnya jangan sampai tuh aku nonton menurut mereka gini nih, Wah. kayak Iya. gamer Aduh, gitu. pusing kepala aku. Pusing. Kata Bang Ya, Anton intinya aku. begitu. Makanya disclaimer dulu nih. Terus nyari-nyari sendiri lagi nanti obatnya kan. Wah, Iya. Aduh, jangan pusing ya. kepala Aku aku. cuci tangan dulu bentar bang. Ya Nggak pokoknya di ikutan. video ini kita cuma kayak ngobrol-ngobrol lah. Jadi kalian sharing filter, doang yang kita kita tahu. sharing, kalian Pakai filter sanitizer, Bang. lagi, Kita bukan dokter ya guys ya. Gila kan? ambil positifnya, buang negatifnya ya. Ya. Ya udahlah guys, kalau begitu terima kasih banyak buat kalian semua para supporters semua yang udah support Cucu Rutut Podcast terus. Kalau kalian ada saran, masukan lagi untuk konten berikutnya, temanya apalagi, langsung aja ya kasih tahu kita di comment box di bawah. Dan jangan lupa buat like, comment, subscribe, join membership kita semua. Ada Anton, Christopher Ini bisa Devin, closing. and Ryu. Iya sudah latihan. Proper. Kenji yang dulunya Seludik, dia udah berubah jadi Kenji, biar kalian Proper gak bingung ya. Iya bang. Gila, Aku gila, rubah gila. bang. Ya udah guys, kita sampai ketemu lagi di Cucu Rutut Podcast berikutnya. Bye bye. Bye. Bye.